Halo guys, ketemu lagi dengan kita BGM Info. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Ya, di video ini kita membahas hari ini tanggal 6 Juni ya guys ya. Pertandingan Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia Grup F zona Asia, di mana klasemen sementara Irak di posisi 1 dengan 12 poin dan timnas Indonesia dengan 7 poin. Kemenangan yang wajib diraih sebenarnya di dua pertandingan ke depan, melawan Irak dan melawan Filipina, untuk mengamankan posisi ya tiket ke kualifikasi ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana peluang itu besar ya guys ya, terbuka lebar. Dengan skuad yang ada sekarang kita percaya diri nih guys, karena memang ada raihan kemenangan penting di Vietnam lalu, 2 kemenangan penting yang membuat asa Indonesia ataupun supporter Indonesia bersemangat untuk nonton nanti sore di jam 4 sore ya guys, yang akan disiarkan langsung di SCTI atau Vision Plus dan juga live streaming lainnya. Jadi kita sebagai supporter Indonesia itu harus selalu mendukung ya timnas Indonesia dan juga pemain-pemain timnasnya sendiri gitu. Dalam artian walaupun mereka kadang bermain jelek dan juga suatu saat akan bermain bagus, tetap kita selalu dukung apapun hasilnya. Itulah namanya supporter sejati guys ya. Itu pertama. Dan kedua, komposisi yang dibawa sekarang ini adalah skuad idaman sebenarnya, skuad idaman Sintayong dan juga supporter Indonesia, dengan perekrutan pemain-pemain diaspora yang beralih ke warga negaraan ya guys ya. Di Vietnam lalu nggak sempurna ya, nggak 100% skuadnya karena ada yang cedera, ada yang berhalangan, sakit gitu dan lain-lain. Tapi kali ini Indonesia mungkin agak beruntung nih guys. Kita akan mendapatkan skuad yang wow gitu ya, mewah gitu. Kalau bisa dilihat dengan level di Asia Tenggara, skuad ini adalah skuad termahal kalau bisa dibilang dan juga top gitu. Karena apa? Di Asia Tenggara sendiri Indonesia inginnya itu melawan Thailand dan Vietnam itu menurunkan tim-tim muda gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih nggak harus begitu juga untuk melawan tim Asia Tenggara ya guys ya. Tetap aja turunin skuad seniornya. Oke, kita kembali lagi di lawan Irak nanti. Indonesia dengan pemain yang nggak ada cedera dan juga nggak ada yang akumulasi, kemungkinan akan menurunkan skuad utama yang nggak jauh beda dengan melawan Tanzania. Ataupun ada perubahan kita belum tahu, nanti akan kita lihat aja di skuad 11 pertama yang akan diturunkan Sintayong. Dan Irak sendiri ke Jakarta sendiri tidak bermain-main ya guys ya. Mereka juga serius untuk memastikan tiket karena mereka inginnya jadi juara grup. Karena kalau udah jadi juara grup nanti pembagian potnya di kualifikasi grup ketiga itu agak lebih bisa mereka bernafas lah, dalam artian nggak melihat waduh lawannya Jepang, Korea dan Arab Saudi misalnya. Tapi kalau jadi runner up mereka kemungkinan akan bertemu mereka. Makanya mereka mengincar posisi juara grup. Walaupun kalau mereka dilawan Indonesia kalah, mereka ada harapan di pertandingan selanjutnya nanti. Tapi kalau dua-duanya kalah, Indonesia bisa menang 2 pertandingan, mereka bisa terselip oleh Indonesia gitu kan. Makanya mereka pertandingan ini juga untuk memastikan mereka sebagai juara grup permanen ya guys ya, nggak bisa dikutak-kutik. Jadi Irak berangkat ke Jakarta dengan serius ya, dengan wingernya yang bermain mobile ya, top pemainnya Ali Jasim ya, pemain nomor 7 ini watut diwaspadai dan akan head to head sepertinya dengan Asnawi Mangkualam ataupun Sandy Walsh. Harus dijaga pemain ini, dan juga pemain jangkungnya itu berbahaya juga. Dan berita bagusnya Jai Ijaz sudah tiba nih guys ya di hari Rabu malam, dan apakah akan diturunkan oleh Sintayong kita belum tahu nanti, karena harus dilihat dulu dari fisiknya Jai Ijaz, apakah bisa bermain full 90 menit ataupun misalnya hanya di babak kedua. Karena kalau Jai main di lini belakang itu ya agak sedikit kita punya harapan untuk meredam striker-striker Irak ya guys ya, dengan skuad yang ada sekarang. Dan juga di lini tengah sendiri kita juga akan melihat
ya, seperti yang melawan Tanzania kemarin. Tom Haye pertama kalinya dengan Ivar Jenner berduet. Duet yang lumayan ya, komposisi yang bagus karena mereka dua-duanya punya umpan yang bagus gitu. Tapi memang perlu dibenahinya itu adalah defense-nya ya guys ya. Karena berdua ini adalah tipikal passing man ya, dalam artian pemain yang passingnya itu akurat gitu. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Secara defense memang kita belum melihat gempuran Tanzania, walaupun banyak peluang tapi memang pada saat seringnya itu serangan balik ya guys ya. Jadi kita akan menunggu aja, dan saya akan prediksi sedikit di line up 11-nya itu ya. Kiper pasti ada Hernando Ari guys ya. Di belakang kalau kita berkaca dari Tanzania kemarin itu Asnawi di kanan ya, kiri Sen Petinama nih, ataupun Pratama. Kita mau lihat Pratama bisa juga menjadi pemain yang super sub ya untuk mengamankan ataupun memaksimalkan peluang-peluang corner kick ya guys ya, ataupun goal kick Pratama. Terus di center back 3 itu kemungkinan ada nama Jordi Amat ya, Sandy Walsh, ataupun Jai Ijes. Rizky Ridho dari 4 itu yang kemungkinan akan 3 bermain. Saya belum bisa memastikan karena secara level 4 ini sama ya guys sebagai center back, ataupun ada Justin Hapner di situ. Jadi 5 ini kualitasnya sama lah kalau bisa dibilang ya. Tergantung Sintayong pada saat terakhir dia akan menurunkan siapa gitu kan. Terus di lini tengah pasti diamankan oleh Tom Haye, Ivar Jenner ya guys ya. Dan juga 3 di depan udah kelihatan pasti juga Ragnar, Rafael, dan Marcelino Ferdinand tak tergantikan ya guys ya. Karena memang secara level sendiri 3 pemain ini bisa diharapkan untuk bisa mendobrak ya. Walaupun memang lawan Tanzania kemarin belum bisa berbuat gol karena peluang yang segitu banyak, mungkin kurang tenang. Kita akan lihat aja, mungkin lebih tenang nanti di lawan Irak. Secara prediksi memang Indonesia bermain di kandang di Gelora Bung Karno bisa mendominasi, tapi nggak tahu kita apakah gol itu akan datang. Kita akan saksikan aja nanti. Mudah-mudahan Indonesia minimal seri lah, jangan sampai kalah, bagus menang lewat gol tunggal ya. Saya prediksi 1-0 lah harusnya. Di Irak sendiri mungkin akan bertahan ataupun mengamankan jangan sampai kebobolan sama sekali. Karena peluang kalau dia sampai kejebolan gawat ya buat Irak, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan sudden death misalnya dia kalah lawan Indonesia. Oke, itu aja mungkin sedikit gambaran menjelang pertandingan Indonesia melawan Irak jam 4 sore nanti di Gelora Bung Karno Stadium. Indonesia versus Irak di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dukung terus timnas Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen kalau kalian suka dengan video saya. Sampai jumpa. Salam sepak bola.